Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Pandiangan dengan NIM 230308046. Saya adalah mahasiswa dari program studi Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunduh dan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley dan EndNote di PC maupun laptop. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload aplikasi Mendeley terlebih dahulu, yaitu dengan cara teman-teman bisa klik Chrome. Lalu teman-teman bisa ketik download Mendeley desktop. Di sini teman-teman bisa pilih yang Mendeley desktop 1.19.5 installers ini. Nah, karena di sini saya menggunakan sistem Windows, di sini saya akan memilih yang Mendeley desktop 1.19.5 for Windows. Selanjutnya teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu sampai proses downloadnya selesai. Nah, setelah proses downloadnya telah selesai, teman-teman bisa buka file yang sudah di-download tadi. Setelah teman-teman membuka filenya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini teman-teman bisa klik next saja, I agree, next, dan kemudian install. Lalu teman-teman bisa menunggu sampai proses penginstalannya selesai. Setelah penginstalan selesai, teman-teman bisa klik finish. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini artinya penginstalan telah selesai. Nah, karena di sini saya belum punya akun Mendeley, saya akan klik register. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan teman-teman bisa mengisi email atau akun email yang ingin teman-teman daftarkan. Setelah selesai mengisi data email, teman-teman bisa klik continue. Selanjutnya teman-teman akan disuruh untuk mengisi data nama, family name, dan password yang teman-teman ingin buat. Pada bagian password, pastikan teman-teman mengisi dengan format yang diinginkan, karena apabila tidak sesuai maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi teman-teman harus mengisi passwordnya sesuai dengan ketentuan yang diminta, seperti harus terdapat huruf besar, angka, ataupun simbol-simbol seperti garis bawah atau simbol lainnya. Setelah selesai, teman-teman bisa scroll ke bawah lalu klik register. Di sini teman-teman bisa klik continue. Nah, di sini proses registrasinya telah selesai. Dari sini teman-teman bisa kembali saja ke halaman sebelumnya. Lalu di sini teman-teman masukkan email dan password yang telah teman-teman daftarkan tadi. Jika muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik close saja. Kemudian pilih next, next, dan close. Nah, di sini untuk menambahkan Mendeley-nya ke bagian Microsoft-nya, teman-teman bisa pilih Tools, lalu pilih Install MS Word Plugin. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa masuk ke MS Word-nya, lalu pilih Reference.
Nah, di sini Mendeley-nya telah ditambahkan ke bagian Microsoft Word. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Mendeley ini. Jadi, untuk contoh penggunaannya, di sini saya menggunakan file bab 1 proposal skripsi yang sudah pernah saya kerjakan. Nah, sebelum itu teman-teman harus sudah mendownload file jurnal yang akan teman-teman gunakan. Seperti pada video ini, saya telah mendownload jurnalnya dan menambahkannya ke aplikasi Mendeley dengan cara ini, klik add. Lalu teman-teman nanti akan menambahkan file jurnal yang sudah teman-teman download. Sebelum teman-teman menambahkan sitasi yang ingin teman-teman gunakan, teman-teman harus menentukan di mana letak sitasi yang akan digunakan tadi. Setelah itu, teman-teman bisa klik Insert Citation dan pilih jurnal mana yang ingin teman-teman tambahkan. Nah, di sini sitasi dari jurnal tadi sudah otomatis tertambahkan di Word-nya. Lalu, untuk menambahkan daftar pustaka dari jurnal yang teman-teman gunakan tadi, teman-teman bisa klik Insert Bibliography. Nah, di sini daftar pustaka dari jurnal tadi sudah otomatis ditambahkan ke Microsoft Word-nya. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan beberapa style yang ingin teman-teman gunakan pada daftar pustaka dan sitasi yang teman-teman tambahkan tadi. Jadi itulah bagaimana cara penggunaan Mendeley pada Microsoft Word. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengunduh aplikasi EndNote di laptop. Jadi pada video ini sudah terdapat dua file yang akan kita gunakan untuk mendownload EndNote-nya. Jadi teman-teman bisa mendownload file ini pada link yang sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, untuk mengunduhnya teman-teman bisa klik file NX9 ini terlebih dahulu, lalu klik next. Lalu pilih yang paling bawah, klik next lagi, klik next, dan pilih paling atas, lalu klik next. Klik next lagi, dan finish. Di sini teman-teman harus menunggu sampai file dari EndNote-nya itu selesai diunduh oleh laptopnya. Nah, setelah selesai teman-teman bisa klik finish. Nah, di sini aplikasi EndNote-nya sudah selesai kita unduh, bisa kita cek di sini. Aplikasi EndNote-nya sudah ada, namun ini belum bisa kita gunakan karena kita harus mengunduh file crack-nya terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa klik file crack-nya. Lalu teman-teman bisa copy filenya. Lalu teman-teman bisa pilih C. Lalu pilih program files. Pilih EndNote. Dan teman-teman bisa paste file yang sudah teman-teman copy tadi. Lalu klik ini replace the file in the destination. Pilih continue dan tunggu sampai selesai. Nah, jadi sudah selesai ya pengunduhan dari EndNote-nya. Untuk mengeceknya teman-teman bisa cari aplikasi EndNote-nya. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman buka saja. Dan aplikasi EndNote-nya sudah berhasil dibuka. Nah, di sini sudah terdapat beberapa jurnal yang sudah pernah saya tambahkan di aplikasi EndNote-nya karena saya sebelumnya sudah pernah menggunakan aplikasi EndNote ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan EndNote ini di Microsoft Word. Jadi sebelum menggunakan aplikasi EndNote-nya, teman-teman harus pergi ke Google Scholar terlebih dahulu, lalu memilih jurnal yang ingin teman-teman gunakan.
Seperti pada video ini, saya telah memiliki jurnal yang akan saya gunakan, yaitu saya ambil dari bab 1 proposal skripsi tadi. Dari sini teman-teman bisa pilih kutip pada Google Scholar-nya, lalu klik EndNote, maka akan otomatis mendownload citasi dari jurnal yang teman-teman pilih tadi. Kemudian teman-teman bisa buka citasi yang telah di-download tadi dan otomatis akan dibuka pada aplikasi EndNote-nya. Nah, sama seperti aplikasi Mendeley tadi, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu di mana posisi citasi itu akan diletakkan pada Microsoft Word-nya. Seperti pada video ini, saya memilih untuk meletakkan citasinya pada bagian ini. Kemudian untuk menambahkan citasinya pada Microsoft Word, teman-teman bisa pilih tanda kutip ini, maka citasinya akan otomatis ditambahkan pada Microsoft Word-nya. Dan juga berbeda dengan aplikasi Mendeley tadi, pada aplikasi EndNote ini, dia sudah otomatis akan menambahkan daftar pustaka dari jurnal yang teman-teman gunakan tadi. Nah, di aplikasi EndNote ini, teman-teman juga bisa memilih style yang bisa teman-teman gunakan untuk citasi dan daftar pustakanya tadi. Jadi di sini saya memilih untuk menggunakan style APA6 karena pada aplikasi EndNote versi saya ini tidak terdapat style APA7. Jadi saya menggunakan style APA6 saja. Nah, jadi begitulah bagaimana cara mendownload dan menggunakan aplikasi Mendeley dan EndNote dari saya. Jadi cukup sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya.